Hai fan Kenshin dan Kaori, selamat datang di channel Artikel YouTube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Jangan lupa subscribe nih dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 792. Diana pun menelpon dedinya, bertanya tentang nama Kenshin. Oh ya Dad, apa Dedi mengenalnya? Mengenal nama Kenshin, katanya sama dengan Diana. Dia itu dipanggil Tuan Muda. Masa di Asia ada orang kaya yang menyamai Dedi, yang menyamai Diana? Apa Dedi pernah mendengar nama Kenshin? Dedinya pun menjawabnya. Kenshin siapa Diana? Dedi tak pernah tahu tentangnya. Tak ada yang menyamai Dedi di Asia ini. Tak ada pula orang seusiamu yang lebih kaya darimu. Kamu itu tercatat di majalah Forbes Asia. Masuk daftar dalam urutan orang terkaya. Kalau nama Kenshin yang kamu sebutkan benar-benar kaya, pasti majalah Forbes Asia dan dunia sudah menulis beritanya, memasukkan namanya di urutan daftar orang-orang paling kaya. Jadi nama Kenshin Dedi tak kenal. Kolega Dedi ini banyak sekali. Kalau nama yang kamu sebutkan itu ada, pasti Dedi akan cerita ke kamu. Jauh-jauh hari sebelumnya, papinya Diana pun telah menjawabnya. Menjawab kalau tak mengenal nama Kenshin. Diana pun langsung bercerita pada Levana temannya. Oh ini Levana, Dediku baru saja bicara. Kalau tak mengetahui nama pemuda itu, katanya kalau dia orang kaya, pasti dimasukkan dalam majalah Forbes terkemuka. Levana pun menyahutnya. Kalau gitu coba aku lihat Diana di website majalah itu. Namanya Kenshin ya. Levana pun membuka alamat di internet. Membuka situs majalah Forbes tersebut. Diketiklah nama Kenshin. Tapi tak ada nama Kenshin itu. Levana pun bicara pada Diana. Oh ini Diana benar kata Dedi kamu. Dia tak masuk sebagai daftar orang-orang kaya. Tak sepertimu Diana, namamu masih ada di urutan majalah ini. Kalau dia kaya beneran, pasti akan diwawancara dan dimasukkan di majalah Forbes ini. Diana pun menyahut Levana. Diana berkata, berarti Levana, dia hanya bohongan rupanya, sandiwara belaka kayaknya. Atau jangan-jangan dia penjual obat terlarang, bisnis narkoba dan bisnis gelap lainnya. Gua baru tahu sekarang Diana. Ternyata dia dipanggil Tuan Muda karena memakai jasa preman dan meminta mereka untuk berpura-pura jadi bos-bos perusahaan, lalu memanggilnya Tuan Muda. Kamu lihat sendiri kan di luar, tak ada mobil mewah yang dikatakan. Masa orang kaya mau-maunya hanya naik angkutan? Levana menjawabnya. Tapi Diana, Pak Ronald itu memang pengusaha sungguhan. Aku tahu sendiri Diana, Pak Ronald pebisnis yang terkenal di Bali ini. Namanya sudah dikenal sama seperti namaku Diana. Untung beliau tak tahu kalau aku di sini. Jadi aku masih bingung sekali ini. Kalau cowok itu punya bisnis terlarang, tak mungkin bos perusahaan seperti Pak Ronald mau menyebutnya Tuan Muda. Menghormati segala seperti itu. Aku juga merasa Diana. Kalau yang di luar itu, memang orang-orang penting semua. Levana dibuat pusing dirinya. Kebingungan hatinya, baru kali ini merasakan rumit-rumit sekali. Melihat pria yang dikiranya pengemis, tiba-tiba menjelma jadi Tuan Muda. Diana yang mendengarnya pun sama, memikirkan Kenshin yang masih misteri baginya. Di sela itu customer service restoran yang tadi datang, yang sebelumnya meremehkan Kenshin, customer service itu bicara. Oh maaf mas, masnya ini bernama Kenshin ya? Saya barusan diberitahu. Ini mas uang pesanan makanannya saya kembalikan. Masnya dilarang membayar di sini. Ini bingkisan makanannya sudah kami buatkan. Levana dan Diana pun melihatnya. Mereka pun mendengarnya. Kok aneh-aneh sekali. Restoran ternama ini melarang cowok itu tak boleh membayarnya. Malah memberikannya cuma-cuma. Apa dia miskin perlu dikasihani? Diana dan Levana terlintas sejenak dalam pikirnya. Kemudian Kenshin bertanya, lomba saya kan sudah membayarnya. Kenapa malah dikembalikan? Saya kan punya uang. Customer service itu pun membalasnya.
"Oh itu Mas karena pesan dari bos yang punya restoran ini. Kata beliau kalau ada yang mampir ke sini, yang bernama Kenshin. Kita diminta harus menghormati, bersikap baik dan ramah. Maaf tadi saya salah mengira tentang Masnya. Maaf maksud saya Tuan Muda. Bos kami itu bernama Bos Mori. Bos Mori kemarin mengatakan begitu. Karena mendengar Tuan Muda akan ke Bali, kami diminta bersiap-siap. Kalau nanti, Tuan Muda Kenshin ke sini. Jadi kebetulan sekali. Masnya sudah ke sini. Maaf maksud saya Tuan Muda." Kenshin menyahutnya. "Nama saya Kenshin Mbak, bukan Tuan Muda." "Oh jadi restoran ini milik Pak Mori juga rupanya. Pantas tadi aku pernah melihat menu makanannya. Baik kalau gitu saya terima. Dan itu uangnya jangan dikembalikan ke saya. Bagikan saja pada orang-orang yang di luar. Sekalian makanan itu tolong Mbak berikan." Diana dan Levana pun terkejut lagi. Tak ada mendung tak ada hujan. Hati mereka serasa tersambar petir jadinya. Pemilik restoran ini, Pak Mori pengusaha properti. Pengusaha yang terkenal namanya, ternyata memandang cowok ini juga. Memanggilnya Tuan Muda, berpesan pada pegawainya. Levana kebingungan berkali-kali. Serasa mau copot jantungnya, deg-degan hatinya, penasarannya semakin tinggi. Diana Tuan Putri itu pun sama. Diana yang masuk majalah Forbes Asia. Seorang wanita muda yang punya banyak harta. Tercatat kekayaannya bersama papinya. Diana pun menjadi dak-dikduk hatinya. Berdebar-debar jantungnya. Cowok ini tak dikenal papinya. Tak dikenal pula sebagai pengusaha kaya. Kok bisa-bisanya orang-orang pemilik perusahaan itu begitu hormat padanya? Apa dia anaknya pejabat? Apa dia punya guna-guna? Apa dia anaknya paranormal? Diana masih menduga-duga hal-hal yang tak jelas tentang Kenshin. Sebab kekayaan Kenshin, berapa harta dan kedudukannya, masih belum dilihat dengan matanya. Sampai saat itu Diana masih merasa kaya. Masih merasa kaya tak mau dikalahkan. Belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Sedang Renaldo, cowok yang naksir pada Diana pun berkata, "Sepertinya Nona Diana, pemuda itu anaknya seorang gangster yang punya pabrik obat terlarang. Makanya pengawalnya membawa senjata. Di negara Meksiko, Brasil dan Kolombia ada orang-orang kayak begitu. Jadi lebih baik kita mengalah saja. Entar juga dia ditangkap polisi." "Oh ya Nona Diana, nanti saya antarkan ke bandara. Naik mobilku yang satunya, Ferrari yang baru ku beli kemarin." Levana pun bicara, "Ya Diana aku juga entar akan mengantarmu." Diana pun membalasnya, "Oke Mas Reynaldo, serta kamu Levana. Kalau gitu kita sudahi saja makan di sini. Aku kembali ke perusahaan milikku sebentar. Lalu langsung aku ke bandara." Levana pun menyahutnya, "Baik Diana aku ikut denganmu." Renaldo pun bicara sama. Sedang Kenshin sekarang ada di luar, lagi membagikan makanan pada orang yang meminta-minta. Para bodyguard yang di sampingnya pun tak ada di situ. Mereka menjauh karena Kenshin tak berkenan. Meskipun demikian, Kenshin tetap diawasi, dipantau dari kejauhan. Diana dan Levana yang melihat Kenshin sendiri. Mereka bertanya-tanya lagi, masa orang kaya seperti ini mau-maunya bergaul berdekatan dengan para pengemis jalanan? Apa nggak terganggu akan baunya? Apa nggak takut bajunya terkena kotoran? Hal itu sangat tak mungkin. Saat itu Diana di pinggir jalan, berdiri di samping Lamborghini miliknya, yang limited edition atas namanya. Renaldo, Levana serta cowoknya pun sama. Masing-masing ada di situ pula. Kemudian Kenshin naik dengan ojek sepeda motor. Kenshin akan kembali ke hotel tempatnya menginap. Diana dan Levana pun melihatnya. Diana lalu bicara, "Lihat itu Levana. Katanya dia punya mobil mewah. Lebih mahal dari milik kita berdua. Kok malah naik motor jelek begitu? Naik Gojek yang murahan. Lantas apa gunanya dia kenal orang-orang kaya? Kenal para bos-bos perusahaan. Memanggilnya Tuan Muda. Kalau benar bos itu hormat padanya, pasti dia akan diantar naik mobil mereka." Levana pun berpikir, iya juga benar apa katamu Diana. Kenapa ya Pak Ronald tak mengantarnya? Malah membiarkan dia naik angkutan. Nggak masuk akal juga sih itu. Aku jadi nggak mengerti memangnya.
Kalau beneran dia orang yang penting, pastikan akan diantarkan naik mobil. Ih malah naik motor begitu. Gua aja malu kalau naik motor seperti itu. Atau jangan-jangan benar kata Mas Renaldo. Dia bukan orang kaya sungguhan, melainkan dibuat-buat kayanya. Kenshin pun meninggalkan tempat itu. Diana dan Levana pun sama. 2 jam kemudian, Kenshin ada di bandara, akan kembali pulang. Diana tuan putri yang kaya itu pun sama. Secara spesial diantarkan Renaldo. Naik mobil Ferrari barunya, mobil Lamborghini-nya dibawa sopirnya. Sedang Levana bersama cowoknya, kini mereka telah tiba di bandara. Bandara yang sama di mana Kenshin berada. Bertemulah Kenshin dan Diana lagi. Diana pun menyapa, ih kamu rupanya, pulang juga ya dirimu. Mana nih pengawalmu, kok nggak ada di sini? Atau jangan-jangan tadi kamu sandiwara? Ingin cari perhatian ke kita-kita? Ini kamu sekarang lihat diriku. Gua pulang bukan naik pesawat komersil. Lihat itu pesawat jet pribadiku. Lu mau ikut? Boleh, tapi di ekor luarnya saja ya. Alias bergelantungan di sayap belakangnya. Diana masih belum sadar, belum juga mengerti dirinya. Masih memamerkan kekayaannya. Terlebih dia belum bisa membuat perhitungan ke Kenshin. Jadi dendamnya masih disimpan. Bencinya belum reda. Malah menunjukkan pesawat pribadinya, private jet yang dimilikinya. Levana temannya pun menyahutnya, sudah Diana, nggak ada cewek atau cowok di Asia ini yang bisa menyamai lu Diana. Lu hanya satu-satunya yang punya private jet itu. Kenshin pun menjawabnya, oh saya nggak berminat mbak untuk naik pesawatnya. Nggak ada kemauan sama sekali. Diana pun membalasnya, dasar lu cowok belagu. Awas lu entar kalau ketemu di hotel itu. Kalau ketemu di tempat acara gedung pernikahan temanmu, pasti gua akan bikin perhitungan ke lu. Diana dan Levana pun menunggu. Persiapan pesawatnya akan terbang. Di sela itu terdengar pengumuman. Perhatian, perhatian. Attention, attention. Yang bernama Kenshin harap bersiap menuju pesawatnya. Diana dan Levana pun mendengarnya. Mereka langsung bertanya-tanya, kok aneh sekali, baru kali ini ada pengumuman. Disebutkan namanya begini, nama cowok itu yang dipanggilnya. Agar bersiap-siap segera, ada apa memangnya? Diana dan Levana pun lantas melihat. Pesawat private jet kelas tinggi. Baru datang dan berhenti, tak jauh ada di samping private jet miliknya. Bertuliskan Kenshin, Kenshin Private Jet Corporation, Limited Edition. Diana yang melihatnya, langsung gemetar tubuhnya. Kagetnya tak terkira, badannya lemas seketika. Levana temannya pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya